Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ada session atau kedatangan tamu dari BD Production. Kebetulan memang lagi katakanlah collabs lah. Kemudian sambil jalan-jalan, ya sedikit podcast kayak gitu ya. Terus mungkin ada beberapa yang akan diobrolkan terkait dengan itu. Kita perkenalkan saja. Di sini ada Mas Bagus dari BD Production. Nah, dan di sini ada teman-teman juga, mulai dari yang gondrong yang sebelah sana. Ada itu Kang Iqbal dari Bangka Belitung. Bangka atau Belitung? Belitung katanya, dari Belitung. Oke, kemudian di pinggirnya ada Pima. Ada Pima, kemudian ada Opal, ada Galih aja. Dan yang pakai kupluk Hendra. Kemudian ini Kang Asep. Dan yang ini Kang Pajar. Ada. Oke. Nah itu perkenalannya. Boleh kita langsung ngobrol-ngobrol saja. Oke. Sudah saya kenalkan tadi. Saya dari anak-anak BD Production sama kayak desain gitu. Cuma mau nanya, pertama kali presenter bentuk lah. Gimana nih? Bebas dijawab sama Kang Ali atau apapun. Sama mereka juga bebas. Oke. Gimana nih pertama kali? Oke, yang paling pantas ngejawab ini. Coba kita ceritakan dari awal ya. Iya. Pertamanya sih waktu masa-masa saya SMK, waktu sekolah gitu. Kebetulan ketemu sama beliau Pak Ali. Ya. Ya Pak Ali ini di sekolahan saya tuh iya bahasa Indonesia atau Sunda sih? Campurnya. Lupa, sorry. Ketika aing sekolah. Boleh dilanjut? Boleh. Siap. Kebetulan Pak Ali ini jadi guru bahasa Indonesia saya. Ya tiap hari sering ketemu. Ya. Pak Ali mungkin penasaran dari apa yang saya lakukan, kegiatannya setiap hari. Seperti ngoprek atau mainin laptop, komputer. Saya seringnya sih lebih menggunakan seperti Photoshop atau Adobe Illustrator. Yeah. Nah, Pak Ali ini sering ngelihat mungkin ya Pak. Gitu ngintip kegiatan saya sehari-hari di laboratorium komputer. Nah, dari situlah muncul ide Pak Ali buat ngerekrut saya belajar ke videografi. Sedangkan saya kan di desain grafis, tertarik juga sih ke videografi ya. Udahlah dari situ muncullah Persen itu awalnya ya cuman branding biasa, branding desain, khusus desain, nggak ada videografi atau audio, foto, nggak ada, cuman desain. Berarti pertama kali ketemu nih, berarti belum terbentuk present nih. Ketemu sama Kang Ali ada sebuah ide, ayolah kita bikin film, atau masih mengajak pribadi gitu? Atau udah ada improng, ayolah kita bikin rekrut teman-teman, kita bikin film, kita bikin present, atau cuma berjalan lah, tidak tahu udah ada itu ada terus bertambah terus ada present, atau emang di pertama kita bikin present lah? Belum ada itu. Cuman saya berdua sama Pak Ali. Ya. Pak Ali kan ya awal ngerekrut itu cuman iseng-iseng mungkin ya. Bikin video ya short movie gitu. Pak Ali yang ngerekrutnya ya teman-teman yang di sekolahan gitu, murid-muridnya Pak Ali. Sebagai talentnya. Ya saya sebagai video kameramen sama editing, desain poster, dan Pak Ali yang mengrekonstruksinya. Nah di situ ikut ya lomba-lomba kecilan lah di kabupaten paling gitu pertamanya. Ya pertama Radar Cirebon, itu masih ingat sih. Berarti pertama kali teh berdua? Iya berdua. Sampai berapa film dibikin berdua? Berapa film? Berapa Pak? Bental. Tapi sebelum bental teh aya Free Will.
Oh, lupa ini sama komedi ya genrenya. iya, komedi horor. Sama Fajar, lupa Fajar. Sorry Jar. Fajar itu adik kelas saya sih. Saya kelas 3, Fajar kelas 2. Ya. Iya, Pak. Terus udah berapa 2 film ya? Berarti udah 2 film, bertiga berarti nih. Nah, berarti udah itu teh udah ada nama present. Udah ada. Terus berarti Keranjak ngajak siapa lagi? Ya. Udah Fajar, udah si A, udah Kang Ali, siapa lagi setelah itu maksudnya? Teman-teman Fajar. Adik kelas saya. Oh, iya. Nah, terbentuknya ini orang-orang yang ada di sini nih. Dari film yang mana gitu? Pertamanya sih kali ya main ke Sanggar ya, Pak. Iya, yang dilanjut kali. Lanjut. Oke, kasih. Oke. Pas dulu tahun 2017 2017 itu tuh kita tuh ada kerjasama sama Himpunan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Majalengka, mau ngebuat sebuah kayak omnibus film, festival film seperti itu, screening ya. Nah, dari sanalah Fajar memperkenalkan Opal. Nah, kemudian datang, dia membawa kamera, datang terus. Nah, di sana kemudian Derry juga ada, terus Hisni ya, terus Sarinya. Ya masih lingkungan teman-teman Fajar ya, kemudian datang. Nah, kemudian bertemu tuh. Setelah itu kita bertemu lagi di satu sanggar ya. Di satu sanggar, kemudian alhamdulillah nih kita ketemu nih sama Asep, kemudian Gali, kemudian Pima. Nah, kita ketemu di sana. Kemudian saya berpikir bahwa bagaimana caranya untuk Riungan ini bisa membuat sebuah karya khususnya di bidang video, karena untuk video dan film ya seperti itu banyak sekali elemen-elemen yang perlu didukung, khususnya mungkin tim musik. Nah, tim musik, kemudian tim video pasti ya, kemudian tim poster juga ada, kemudian sampaikan ke ya relasi yang lain juga seperti itu. Kemudian di situ bertemulah teman-teman yang lain, kemudian datang, dan Opal di sana kemudian saya fokuskan bahwa saya melihat potensi teman-teman seperti Opal udah di bidang kamera seperti itu, kemudian Pima di musiknya sama Fajar, kemudian Hendra di desain posternya, kemudian Gali sama untuk di nge-backing ke kamera juga, kemudian Kang Asep juga sama spesialis talent juga, kemudian dia bisa juga Astrada ya, pas film empiris yang ke Australia buat dikirim ke Australia itu Astrada. Nah, di sana kemudian ketemu lagi nih, merekomendasikan dari Kang Opal. Ada teman dia katakanlah editor audio ya. Nah, ini Kang Iqbal dari Belitung. Belitung ya? Iya, dari Belitung. Jauh-jauh dari Belitung. Tapi ya kebetulan memang mungkin kuliahnya bareng ya, seperti itu bareng. Cuma yang berpindah-pindah itu cuma Opal aja sih. kayak gitu. Dan kita bergabung berarti tahun 2018 empiris tahun berapa sih? 17-18-nya empiris. Nah, di sana kita langsung gabung pas bandara dibangun. Itu seperti itu. Berarti Prisen itu terbentuk 2014. Kurang lebih berapa tahun berarti? 7 tahun. 7 tahun berarti. Yang harus dipertanyakan, mempertahankanlah keharmonisan canda tawa. Saya percaya segini nih. Saya percaya dalam organisasi, dalam komunitas itu pasti. Jawab, Pak. Oke. Saya percaya bahwa dari lo. Dari si Bimo lo. Oke, dari saya ya. Ya, jadi gini. Gimana cara menjaga keharmonisan dalam komunitas? Karena gini, saya sering masuk komunitas, sering masuk organisasi. Iya. Yang saya lihat masuk nih komunitas organisasi, ada yang namanya orang
udah masuk komunitas nih, wah tengah-tengah, aduh gasik lah, keluar, bubar lah komunitas. Soalnya gini, di dalam komunitas itu ada yang namanya permasalahan pasti ada. Cuman gini, permasalahan yang saya temui sering ada, misalkan ada masuk cewek lah. Contoh masuk cewek. Nah, yang tadinya kita berdua bersahabat lah di dalam komunitas, itu rusak karena satu cewek. Nah, di saat si cowok ini jadian lah sama si cewek ini, putus. Nah, biasa itu bubar organisasi. Nah, gimana nih caranya 7 tahun menjaga keharmonisan kurang lebih? Gimana nih? Menceritakan, oh gini pasti ada lah masalah, Mas. Iya, kalau masalah sih pasti ada ya gitu. Jadi Tapi jangan di-up. Jangan di-up. Jangan di-up. Untuk cara mempertahankan. Iyalah, kurang lebih. Apakah jadi sebenarnya saya percaya ya kalau ini tuh jodoh. Semua ini tuh jodoh. Soalnya ya dari beberapa komunitas juga ya saya ngalamin juga gitu ya. Pasti ada hukum alam gitu. Ya maksudnya apa ya? Secara alami ada yang emang wah dia ngerasa bahwa ini lingkungan dia gitu. Ya dia pasti bakalan terus terus mempertahankan gitu. Jadi apa ya? Tapi karena emang sebelum persen juga udah mainnya bareng tuh. Iya, jadi emang karena Fajar saya ya udah kenal, udah sering nongkrong kan. Pakai mic. lanjut. Kalau saya kan si Fajar, si Opal sama si Derry, Hendra pernah bikin band kayak gitu. Oh iya. Udah kenal. Terus ya udah sering main juga. Jadi kalau masalah kayak sepele kayak cinta kayak gitu mah enggak kan umum lah. Umum dalam organisasi, umum dalam komunitas gitulah. Kurang lebih kan karena hal cewek gitu. Masuklah ke organisasi kita cowok, cewek gitu kan. Nah, kita udah ngelakuin 6 tahun lah perjalanan. Rusak dengan kurang lebih gitu deh. Tapi nggak tahu sih karena emang persen belum ada cewek. Nah, mungkin. Dan tidak mau masuk. Ada yang mau sih. Soal mahal gitu. Kalau masalah ngambek-ngambekan pernah sih ada. Oh, iya. Ada beberapa. Tapi ya siling-elingkeun we teh. Oh iya. Sajana teh. Benar. Berarti gini, soalnya gini. Saya berarti membangun BD itu mau 1 tahun nih. Berarti bulan Mei sekarang mau Anip yang ke 1 tahun. Yang saya alami dalam 1 tahun ini, kemarin aja ada suatu masalah yang kayak gitulah. Oh berarti saya kan kalau in frame itu copot dari luar, nggak kita gitu. Kalau belakang layar emang udah ada tim gitu. Cuman permasalahannya gimana menurut Pishen, apakah lebih baik mempertahankan yang sekecil mungkin kru atau menambah banyak kru? Gimana teh? Maksudnya pendapatnya gitu. Udah ada kru ini teh, saya teh di komunitas. Cuman pengen nambah tapi nggak ada orang yang klop gitulah. Kurang lebih belum ada yang. Kalau tapi pernah tuh Pak perekrutan resmi gitu. Ya enggak sih, cuman kayak yang ngajak ya itu teh. Kalau saya pribadi ya mendingan ya sekecil ini sih kalau saya daripada yang penting efektif. Iya. Lebih apa ya? Daripada banyak tapi percuma istilahnya. Apa ya banyak? Iya, sih. Kan biasanya kayak gini. Jadi gini ya, sebenarnya yang saya rasain ya, maksudnya udah sering juga gitu istilahnya ikut komunitas, cuman emang biasanya sebenarnya yang paling sering terjadi itu jadi kayak adanya apa ya istilahnya itu adanya kasta kayak gitu. Maksudnya kalau misalnya ini jadi terus suka ini loh biasanya kalau misalkan dalam komunitas itu yang paling penting transparan. Istilahnya kayak gini ya, yang saya rasain maksudnya di komunitas ini itu tuh transparan, apa ya, kita ini aja terbuka aja, mau ada apa-apa, mau ada masalah ini diobrolin langsung. Jadi nggak ngobrolin dari belakang, nggak kayak gitu. Itu sebenarnya kunci
awetnya kita. Jadi nggak nimbun masalah, terus akhirnya kan jadi omongan, jadi unek-unek. Kalau emang ada masalah waktu itu ya kita selesaiin waktu itu juga gitu. Nggak dilamain lagi. Itu sih sebenarnya yang saya rasain ini, Bang. Kalau misalnya yang lainnya mungkin bisa dijelasin lagi sama Fajar. Takutnya beda-beda. Beli truk. Kamu malas main beli truk. Muncrat men. Terus gini, ada kejadian di saat gini. Satu orang punya masalah di eksternal lah, di luar ya, masalah keluarga atau apapun itulah. Terus kita aku potong ya. Ini lebih apa ya? Maksudnya percakapannya lebih ke arah harmonisasi seperti itu. Problem gimana caranya gitu maksudnya kan. Jadi apa ya? Maksudnya kalau masalah emang selalu ada. Dari dulu sampai sekarang juga. Cuman ya kita cuman apa ya? Tidak ingin ini tidak pengen ini dipublish gitu. Jadi kalau soal cara penyelesaian seperti itunya mah menurut saya sih itu mah apa ya? Humanity banget tuh. Ya gimana setiap orang bisa ininya tuh. Intinya benang merahnya komunikasi lah. Ya, komunikasi penting gitu. Transparansi. Terus gini, pertama kepikiran present apa sih itu present? Nah, gitu. Apa sih present? Nah, ini balik lagi. Nah, gitu. Saya sih awalnya nama saya sendiri sih. Oke, sama nih, cerita sama nih. Iseng itu. Awalnya kan cuman branding desain itu, soal packaging gitu. Iya dari desain. Berarti present itu nama sendiri ya? Iya, nama saya sendiri yang diambil dari nama first itu ya pertama. Iya, pertama. Nama saya kan aslinya Hendra Pratama, yang diambil dari situ. Terus handnya ya Hendra. Oh iya. Ya gimana cara mengubah nama itu biar kelihatan nggak gimana ya? Nggak terlalu cupu lah. Masa nama Hendra Pratama Production kan gelehnya cupu gitu. Saya juga mau cerita sedikit. Emang sama juga kurang lebih gini. Pertama beda itu saya udah terjun ke dunia ya, maksudnya bikin film pendek gitu, tapi pakai HP. Itu belum terbentuk BD. Nah, udah lanjut berapa film ya, kurang lebih 5 film lah. Nah, baru kebentuk BD. BD itu emang pertama itu nama saya sendiri, BD Bagus Dimyati pertama gitu. Nah, seiring berjalan, soalnya gini, kalau kita mikir pengen bikin komunitas terus mikir namanya apa ya, logonya gimana ya, namanya itu nggak akan kurang lebih kesampaian lah gitu. Nah, beda aja lah, ya udah Bagus Dimyati pertama, oke lah, berjalan 1 film, 2 film, 3 film, kalau nggak salah yang ketiga film kepikiran beda itu dirubah gitu, Brother Digital Production. Nah, tadinya Bagus Dimyati jadi Brother Digital. Itu lucu banget. Kayak orang-orang, "Oh, beda Bagus Dimyati." Ya udahlah, gak apa-apa lah gitu. Ada yang nyebut Bagus Dimyati, ada yang nyebut sekarang mah Brother Digital gitu. Nah, jadi pertama teh ya mungkin ada juga komunitas yang benar-benar di pertama itu dipikirkan namanya apa, harus apa, logonya harus gimana gitu. Saya juga ya berarti kurang lebih sama. Saya juga bukan lulusan kuliah film. Pernah insecure, pernah berpikir, aduh gimana ya, bisa nggak merangkul orang-orang bukan dari anak film, belum terlalu ngerti tentang film gitu. Terus ngajak juga yang kameramen itu kan kuliah di ISBI di Bandung, itu anak film, gimana? Tapi itu udah kayak temen inilah, temennya sama kan, komunikasi. Nah, gitu, komunikasi gitu bener. Kurang lebih bertiga nih, Kang, Awel, Rian, sama saya. Bertiga bikin film-film biasa lah. Nah, udah gitu, ketemu sama yang lain, ketemu sama Kang Ali. Pertama marketplace itu di YouTube buat iseng-iseng, kayak yang kita gak ada kegiatan, bikin film di YouTube, upload, udah gak apa-apa. Ada yang nonton syukur, gak ada yang ya udah, ketemu Kang Ali lah, direkomendasiin coba masuk ke dunia lomba gitu kan. Nah, dari situ kita diobrolkan sama teman-teman, ya lumayan bagus nih. Terus ada satu orang yang, nih ada lomba di Semarang,
kita bikin lah dengan nggak ada pengen menang atau apapun itu, ya udah bikin aja, kirimlah. Alhamdulillah juara kedua. Nah dari situ pertama kali anak-anak tuh kerasa kayak yang ini bener nih, ayolah. Dari situ teh. Jadi alhamdulillah untuk sampai detik ini, sampai titik ini masih bersama lah gitu. Tapi ada ya emang bener masalah kayak yang selek gitu, kayak yang ada gitu. Private ya sih. Gitu kayak yang respect lah sama preset. Di Majalengka ada gitu anak-anak film. Cuman setahu saya anak-anak film tuh kayak yang menyelam gitu. Kalau di Majalengka, kalau youtuber misalkan contoh ngeprank atau apapun itu konten yang lain, saya pada kenal gitu. Tapi pengen mengenal siapa sih yang anak-anak film di Majalengka gitu. Aduh, anak-anak maksudnya yang di dunia haram yang ada. Video. Gitulah. Oke. Berarti lomba apa aja nih yang pernah diikuti? Lomba banyak sih, lomba paling. Oke. Lebih jelasnya. Balik. Balik. Oke, untuk lomba ya alhamdulillah sih udah banyak, dan pas yang bener-bener up banget tahun 2020. Tapi sebelumnya pernah juga ya, mungkin di awal pertama persen itu di Radar Cirebon, kemudian kesini-sininya seperti di SCTP, di ISEP SCTP pernah ikut ya, dua kali ikut ya, walaupun official selection ya 100 besar nggak apa-apa alhamdulillah. Terus ya kesini-sininya jebol lah satu film yang dimana film tersebut digagas dari keresahan masyarakat kita, dan bahkan mungkin teman-teman di sini juga ngerasain bahwa sulitnya untuk mencari pekerjaan, yaitu dibangunlah satu film impenan ya. Nah, di sana. Tapi sebelum impenan kita juga bikin film kayak empiris, kemudian renung, kemudian runtuhan ya. Itu untuk diekspos dilombakan keluar Indonesia seperti itu. Nah, kemudian untuk di Indonesia sendiri itu impenan dengan original soundtrack juga, dan vokalisnya ibunya Fajar, Ibu Dewi yang terhormat, dan itu guru saya juga, guru seni. Banget keren lah pokoknya. Nah, dari sana kemudian cari lagi tahun 2020 masuk lagi ada di Bank Indonesia, dan talent-talentnya ada di sini. Ini ada Kang Asep, kemudian Iqbal untuk tokoh utamanya, dan dibantu dengan Fajar ini langganan. kemudian Pima juga, dan yang lainnya alhamdulillah kita mendapatkan penghargaan. Kemudian di karantina 5 hari di sana di Jakarta sebelum corona. Kemudian masuk lagi ada lomba BI lagi di Cirebon, alhamdulillah masuk lagi, videonya karya si Kang Pima. Kemudian ada lagi di mana? Untuk JNE official selection 10 besar. Kemudian untuk di mana sih? Riau dulu ya. Antara News, sayur asem itu juara 1. Kemudian terus Jejak yang kemarin di Komisi Penyiaran Indonesia alhamdulillah juara 2. Dan intinya jadi kita berangkat dari sebuah hobi, yang dimana hobi tersebut kita yakin walaupun kita nggak belajar film, tapi banyaknya sarana digitalisasi yang dimana sekarang beredar, internet di mana-mana udah oke. Ketika kita kesulitan, kita bisa belajar di sana, dan bahkan kita bisa menjaring relasi. Mungkin teman-teman di antara teman-teman ini saya yakin punya teman-teman lagi, dan mereka bisa merekomendasikan, bertanya masalah audio contohnya ya. Berarti bertanya ke siapa? Kita ke sana ngobrol gitu, supaya untuk bagaimana cara istilahnya mengclearkan itu dengan baik. Nah seperti itu. Kemudian kenapa awal-awal harus ke lomba dulu, supaya ya bisa membangun mindset. Kalau saya pribadi sih supaya bisa membangun mindset ke depan bahwa memang
kita harus menancapkan bendera dulu sih mungkin ya seperti itu. Karena memang tidak dipungkir dan tidak munafik juga bahwa ketika bendera sudah berkibar istilahnya, insya Allah ekonomi kreatif pun muncul begitu, muncul dengan sendiri dan banyak sekali dan digaungkan juga oleh Indonesia bahwa ekonomi kreatif harus dikembangkan juga, baik itu dari sektor manapun seperti itu. Terus dalam produksian nih. Ya. Iya siap. Terus dalam produksian, gimana cara ngatur waktunya untuk teman-teman? Barista soalnya. Mengatur waktunya. Ya, untuk produksian apakah ada jadwal? Oh ini tanggal berapa? Gimana nih? Ya kalau untuk waktu sih ya teman-teman juga bisa ngertiin kondisi orang gitu. Kondisi aing menyesuaikan kondisi aing gitu. Kalau misalkan ada jadwal misalkan syuting tanggal berapa gitu ya bisa menyesuaikan jadwal dengan kesibukan sibuk kali ngerti gitu. Padahal Mas Arewa sibuk naon anjing. Ya bisa menyesuaikan lah intinya. Paling menyesuaikan. Soalnya ya mungkin beda ya mungkin. Di komunitas saya ini pribadi kebanyakan ya pekerja lah. Kalau kuliah nih kurang lebih kuliah kan misalkan kalau di Majalengka bisa lah waktu bisa misalkan hari Senin, Selasa, kurang lebih Rebo, bisa lah kurang lebih kan. Ya. Kalau pekerja kan umumnya itu hari Minggu libur ta. Pengalaman saya untuk bikin film terus kemarin di hari Minggu 1 hari itu. Apakah present pernah 1 hari atau emang harus wajib 3 hari misalkan? Nge-shoot dulu yang sekiranya yang bisa di-shoot gitu. Jadi misalkan ya kembali lagi ke tadi, waktunya kan fleksibel gitu ya. Misalkan Mang Asep bisanya hari Minggu gitu. Jadi syuting pas bagian Mang Asep tuh dimaksimalin di hari Minggu semua gitu. Jadi ya supaya meminimalisir waktu juga. Karena emang kebanyakan kan film yang sekarang kita yang kita kerjakan itu pasti punya deadline gitu. Karena kan ngikutin lomba terus. Iya, benar. Jadi ya itu tentang memanage waktunya doang. Soal itu. Berarti enggak benar-benar kalau produksi nih, enggak benar-benar semua kumpul kan? Enggak, ya itu harus saling ngerti lah istilahnya. Enggak harus kita nuntut kalau misalkan ada kuliah gitu ya itu kan kita harus ngertiin gitu ya, kerja ataupun itu ya itu. Ya, tadi berarti nyambung juga ke yang tadi gitu yang selain bekerja itu ada teman yang gue harus kembali lagi nih ke BD atau ke present nih teman-teman gue setelah bekerja lelah atau setelah kuliah lelah nih kayak yang kembali lagi ke teman-teman teh enak gitu kalau menurut saya gitu. Kalau Iqbal gimana nih, kan Iqbal juga kuliah kan sekarang. Nah kuliah kan pasti masih sibuk-sibuk kuliah. Nah terus pandangannya apakah ini ini teh setelah kita lelah kuliah nih enak gitu kayak yang kumpul kayak gini nih enak atau gimana menurut Iqbal? Enak banget lah. Saya justru kemarin juga kan pengen banget sih tapi karena saya tuh satu lagi kan saya nggak ada kendaraan jadi agak susah. Jadi misalkan mau kemana-kemana juga susah. Jadi misalkan kan ada novel aja saya kesini kan jadi saya juga nggak enak kan. Jadi misalkan mau pas ada syuting jadi kan saya kan juga jauh di Bandung gitu kan. Jadi ya gitulah pokoknya. Terus ya emang bener gini. Kalau tongkrongan saya dulu tongkrongan itu ketemu teman-teman ya setiap hari lah. Senin, Selasa, Rabu sampai Minggu lah setiap hari ke tongkrongan itu setiap hari. Cuman perbedaan sekarang sama anak-anak itu paling seminggu sekali antara malam Minggu atau hari Minggu. Maksudnya kumpul-kumpul kayak gini lah, nggak bener-bener sering. Nah perbedaan yang saya rasakan perbedaannya beda. Kayak udah ketemu lama nih pas ketemu hati lu kayak yang beda teh ya Pak. Beda jeung itu ya persen juga jarang tuh. Jarang ngumpulnya. Sekarang baru ngumpul lagi setelah berapa bulannya orang ada waktunya juga sih. Iya. Jadi dan setiap kali ngajakin nongkrong selalu ada bahasan. Makanya bisa menyesuaikan
kalau pas ngumpul tuh ya kata si Ak main HP sih. Nah, iya kayak gitu. Tapi ya karena ada bahasan dari Pali, terus udah lama juga nggak ngumpul gitu teh. Quality time-nya. Ya. Jadi beda rasa kayak kita ketemu tiap hari kayak yang gitu ya. Iya. Perbedaannya itu kalau saya itu nongkrong tiap hari ketemu itu aja, terus kegiatannya itu beda. Terus pas sekarang emang jarang ketemu. Senin sampai Sabtu sibuk kerja, sama-sama kerja sibuk terus. Nah paling malam minggu kita ketemu atau jarang gitulah. Paling jarang kayak gini, percis kayak gini jarang. Kalau misalnya ketemu juga, aduh ada bahasa nih, pengen bikin film lagi. Nah langsung kontak, woi semua kumpul, gimana nih? Oke. Nah pas ketemu kumpul pas pertama teh langsung beda teh. Woi lu aja gimana ya? Oke ya gitu teh. Emang bener berarti kayak yang mungkin untuk sekarang saya pribadi inilah ruang lingkup saya yang sebenarnya mungkin merasakan di usia sekarang gitu. Oh ini nih. Kayak yang dulu emang anak-anak tongkrongan banget sampai ya kelam lah sama bener-bener si Yu geng motor tadi ta. Aibnya dibuka. Berarti ada persen terus tobat. Wes, oke. Tapi entek ya. Aduh. Bisik teh. Entah bisik teh. Nah, si papa juga perlu. Sedikit gitu. Oke, gokil sih. Kembali lagi Kang Ali. Dari Kang Ali sendiri gimana nih? Melihat anak-anak semua gini akur lah maksudnya enak sampai fase ini. Pandangan Kang Ali nih yang pertama bikin Prisa nih gimana perasaannya gitu. Untuk saya sendiri sih untuk persen enak banget karena jujur memang kesulitan. Yang namanya film atau video itu bukan berbicara masalah visual tapi berbicara masalah audio juga ada audio visual. Iqbal sebelah sini punten. Nah biar ini dekat Endra. Nah biar kelihatan dong. Enggak. Aman. Mana di bawah? Aman tuh. Oke. Nah, ya jadi senang banget. Ya kembali lagi berbicara masalah film dan video itu memang pasti membutuhkan audio. Kemudian alhamdulillah nih ketemu sama teman-teman ya diperkenalkan oleh Pajar bahwa teman-teman yang lain tuh ada di bidang audio gitu dan sampai ketemulah editor audio juga gitu ya, katakanlah pro lah yaitu Iqbal. Seperti itu Mas Iqbal. Kemudian tim penggarapan untuk lirik tadi si Pima dan kolaborasi instrumennya dengan Pajar seperti itu dan kolaborasi lagi dengan Ibu Pajar. Alhamdulillah jadi apa ya? Mungkin teman-teman punya relasi dari beberapa bidang dan bahkan ketika pas di luar di komunitas kita nggak ada, mereka punya relasi. Oh ada nih kesini ketemu, kemudian ngobrol dan mau untuk kolaborasi seperti itu. Senang banget alhamdulillah. Kemudian untuk posternya juga ada Hendra yang dimana memang wilayahnya untuk desain grafis untuk Hendra emang dari dulu juga sampai sekarang desain grafis dan memang menjadi sebuah pekerjaan juga untuk beliau. Di mana karya-karyanya udah internasional ya untuk pengkaryaannya di situ. Jadi terbangunlah sebuah kekuatan yang dimana sedikit lah. Kalau saya nggak paham sebenarnya untuk masalah film, cuma memang inti-inti di film itu ya minimalnya ada audio visual kemudian dan seperti poster juga ya. Tapi mungkin di luar ini banyak, di luar ini banyak yang harus masuk nih divisi apa banyak. Cuma memang kita untuk sekarang mungkin ya alhamdulillah segini juga uyuhan gitu kan. Sakige uyuhan gitu. Berarti harus mempertahankan sekecil apapun. Mohon. Kalau impactnya gede ke kita lebih baik yang kecil gitu kan. Terus ada pertanyaan nih dari saya untuk Bagus. Ngelihat film persen yang mana nih yang tertarik? Berarti beli. Aduh. Baik. Kalau dari saya pribadi nih ya, nggak tahu dari teman-teman yang lain juga nggak tahu. Dari pribadi saya mah yang bener-bener masuk yang tertarik nih. Ke satu Sono. Film yang Sono itu. Kalau menurut saya itu
gokil, kerennya gini. Si visualnya itu kerasa banget, kayak kan menceritakan kangen ke seorang ayah gitu kan. Terus yang memerankan si adeknya sama si kakaknya itu kalau menurut saya itu pas banget. Maaf. Kalau misalkan nih Sono diperankan dengan Iqbal, misalkan contoh diperankan dengan Fajar, beda Kang, serius. Bukan saya mengejek Arif. Goreng banget nah. Maaf, bener. No, asli. Emang kurang lain dari Arif. Kurang lain ngecek Arifnya. Cuman mantap deh gitu yang bener-bener Kang Ali itu pas banget memasukkan talent terus dengan isi cerita yang bagus lah kalau menurut saya. Terus di segi visual, segi tempat lah, itu belum tentu semua orang kayak yang bisa memvisualkan seperti itu. Kayak saya juga pribadi, wah, yang ekstrim yang lewat itu kan sepeda. Ini salah satu motivasi untuk saya nih. Terkadang kita nge-shoot wide shot, close up, wide shot, close up. Jarang gitu ekstrim. Nah, ngelihat Sono, wes, gokil nih. Terus ngelihat dari bawah ke jembatan gitu kan. Ya juga kalau misalkan kita itu mah ini yang di bawah jembatan mah itu mah pluralisme. Ada yang saya kan di bawah jembatan yang sendal. Astagfirullah. Sutradara kos. Sorry Rip. Kebanyakan skrip. Kok lupa ya? Dipecat sutradaranya ya. Nah gitu. Yang itu tuh yang saya suka dari bawah ke atas gitu. Kayak yang pertama kali kalau saya pasti nge-shoot close up, paling nge-shoot wide shot. Ya, kurang lebih gitu kan. Paling nge-shoot dari di atas lah di jembatan. Nah, Kang Ali punya apa ya? Punya kelebihan dari yang kayak gini. Sebenarnya bukan saya pribadi ya. Saya tekankan bahwa saya hanya mempunyai sebuah sinopsis, kemudian kita bertemu, kemudian ngopi. Saya bercerita. Ini ceritanya tentang kerinduan seorang anak terhadap ayahnya, gitu kan. Tapi ada seorang kakak gitu. Kemudian bagaimana si kakak tersebut berjuang untuk apa ya? Sedikit nyombok cek bahasa Sunda mah atau ngabebenjokeun naonnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu membujuk. Ya, biasa. Ya, seperti itu. Nah, masalah visual sebenarnya kita bisa dari segala arah. Bukan hanya dari saya pribadi. Dan tidak menumpuk ke DOP enggak. Dan bahkan mungkin seperti dari Fajar, dari Asep, kemudian Iqbal, Hendra juga. Mereka memberikan sebuah solusi dalam artian opsi ya. Gimana kalau seperti ini? Gimana kalau misalkan sudut pandangnya seperti ini harusnya wide shot tapi kayaknya medium juga udah cukup kayaknya gitu. Nah, jadi tentang visual tadi yang dibangga-banggakan juga oleh Bagus itu bukan terlahir pure dari saya gitu. Iya. Tapi terlahir dari teman-teman, dari diskusi teman-teman setelah sinopsis tersebut dibuat, kemudian saya bercerita dan timbullah beberapa opini-opini dari teman-teman juga begitu. Iya, benar. Digodok ya. Dan itu kesulitannya asli sulit banget karena kita bagaimana caranya untuk mengesut dialog tapi di dalam saat si aktor itu naik sepeda. Dan kalau misalkan boleh tahu, si DOP itu naik gerobak sampah. Anu gitu tuh yang digos gitu. Awalnya pakai motor, cuma memang audionya kita itu memang masih belum punya gear yang. Berarti itu audio dubbing atau ini? Pertama kita dipegang sama si anak tuh yang dibonceng, dipegang. Kemudian kecil. Nah, kemudian kita nyari beberapa adegan yang dimana audionya kecil, kemudian kita harus dubbing. Dan dubbingnya juga ada teknisnya gitu. Kalau misalkan si aktornya di luar, ya udah kita dubbingnya di luar. Karena memang ya saya pribadi untuk ini belum maksimal untuk audio gitu. Berarti bener perkiraan saya bener. Saya lihat bener-bener detail film Sono gitu. Sama si Aldi, si Fahmi kalau nggak salah si Fahmi. Yang di sepeda gitu. Mi, ini dubbing atau langsung? Oh, ini langsung. Kalau menurut saya dubbing nih. Saya benar-benar lihat detail. Ada salah satu adegan yang telat si Arif. Nah, itu
oh ini pasti dubbing. Berarti bener kan? Soalnya saya juga yang mungkin dia bukan jodohku yang dari di motor ada adegan di motor itu dubbing. Saya begini, dubbing dulu ngobrol set dubbing in. Nah, pakai musik box kayak yang video klip ini musik gitu kan. Iya tahu. Kayak musik box disimpan di sini nih set sama ceweknya. Nah, langsung ngikutin gitu. Lip sync gitu. Kurang lebih gitu. Jadi dan itu juga ada komentar dari temen ada Arijal namanya. Ketika pas launching pertama si film itu terus launching di YouTuber Sam. Kemudian dia langsung berkomentar, anjir cenah ieu rapih pisan dubbingna euy. Aduh kebadean bae dia seorang arranger musik. Iya. Arranger musik orang heuleut. Duh kebadean euy, tapi rapih Bang. Jadi langsung kontak langsung nge-DM ini rapih banget seperti itu. Cuma memang mungkin ada beberapa part yang dimana itu telat karena jujur setelah ngedit sono PC saya ngebeldug. bener itu bener asli. Itu teh pertama saya teh mikirkeun ngakalan audio yang dimana jujur saya pribadi kelemahan tuh di audio untuk ngedit ya, untuk editing kelemahan di audio. Terus kalau nggak salah belum kenal sama Iqbal itu teh ya, belum kenal sama Iqbal. Pas gitu maksain lah sok bisa gitu dengan ilmu dari YouTube. Nah dari sana baru dipaksakan, pas gitu ngehang si PC-nya, pas gitu tuh mati. Tapi alhamdulillah udah beres itu, si filenya bisa aman gitu. Selamat. Bisa selamat. Ada tim juga, ada teman IT ya, teman IT, kemudian tolong selamatin ini file ini, soalnya ini deadline-nya hari ini. Oke siap, diselamatin, kemudian langsung kirim, submit seperti itu untuk sono. Ya, kekurangannya itu doang. Itu saya pribadi yang benar-benar nonton detail. Kekurangannya di itu yang sepeda yang dubbing. Itu ya saya yakin ini dubbing. Si Pami ini yakin dubbing. Asli ini mah asli pakai ini. Wave. Belum punya. Kita belum punya wireless belum. Nah. Oh berarti bener. Saya juga belum, Kang, bener jujur. Gimana caranya kalau di motor, kalau di luar, di jauh lah, long ada suara gitu. Apakah ada mic? Cuman saya lihat kayak nggak ada mic atau apapun itu. Terus iseng ya udah coba aja pakai dubbing. Emang belum tahu ya dubbing kayak gimana. Coba direkam dulu, nanti pakai musik box gitu. Pas dicoba, alhamdulillah sedikit bener. Cuman ada yang telat lah gitu, sama Kang gitu. Cuman si audionya lebih enak, lebih bersih, kurang lebih gitu lah. Iya. Itu paling sono film yang tertarik. Terus nanti saya jelaskan. Iya. Tanya Kang, nanti saya jelaskan. Nah, iya. Jar, bener Jar. Ya, ngobrol ya. Ada. Seorang sutradara punya anak. Anaknya itu bagus, diarahkan gitu. Nah, kita acting. Bagus. Dari segi visual, pertama kali saya lihat, nanti saya jelaskan di sawah, keadaan audio enak, gitu kan. Terus keadaan acting anaknya, terus acting Kang Alinya udah oke lah. Terus dengan transisi yang kan lihat ini doang trailer ya gitu. Transisi yang si anak sujud pas balik lagi jadi Fajar. Gokil. Kayak mana sih? Masking kayak non transisi maskingnya Kang, kurang lebih itu kan masking kan kayak gitu. Nah, itu benar-benar kepikiran lah, nggak kepikiran gitu. Dari Fajar sendiri gimana nih? Yang nanti Ai jelaskan. Ya, menceritakan apa lah? Gitu. Menceritakan tentang iya Pak, temana sedekah. Jiswab. Jiswab. Kumaha deunya tuh, Pak. Ngobrol masalah filmnya mah ke Pak Ali dah, ai Fajar mah paling ya seru sih. Seru. Walaupun 2 menit lumayan, beberapa hari itu palingnya. Berapa hari. Berarti yang terlibat siapa aja? Yang terlibat Pak Ali, terus dan Fajar. Adik saya. Ya. Dan anaknya Pak Ali ya, Pak. Ya. Terus Pima, Oval. Si Neng sih awal itu. Si Neng anu tetangganan si Oval. Oh. Aduh. Ada satu orang lagi cewek, lupa namanya. Si Neng Eta. Sebut saja Neng Eta. Apang ya Pak? Oh iya, Apang. Abang mah Apang. Aduh. Si Apang.
Yang jadi Ustadz bukan ya? Bukan. Nah, yang itu collab sama kolaborasi ya. DKM ya, Pak. Iya, DKM masjid. Iya. Paling itu film menurut saya tertarik yang nanti jelaskan sono, terus yang lainnya belum tahu sih yang juara yang kemarin Kang yang kemarin yang juara yang 50 ya. Yang kemarin yang kedua Jejak. Oh, bukan sebelum jejak, sebelum awarding yang mana ya? Bank Indonesia. Bank Indonesia. Oh, Salam Seduh Selalu. Oh, yang itu? Bukan. Ada pokoknya semuanya di situ di deskripsi udah ada. Oh, ini ada. juara mana. Tapi nggak tahu sih ya. Film nama nggak ada emang yang Salam Seduh Selalu asal nggak ada sih. Iya. Apa gitu? Iya. Cuman yang jejak emang ada di bawah. Yang transisi nu tadi jadi gede tuh. Ada di film sebelumnya Sebelumnya iya. Di Damdaman. Di Damdaman. Itu lewat pohon jadi gede. Nah, itu ada lagi ya. Itu teknisnya lebih ribet. Coba lihat film yang Papa Heula Jajar. Ya, Damdaman itu. Jadi ada 3 orang anak kecil. Dia jalan di pematang sawah, kemudian melewati satu pohon. Pas udah lewat, keluarlah Fajar, kemudian ada Ayes, kemudian ngerti. Terus jadi cewek Mojang Jajaka, juara Mojang Jajaka Majalengka tahun 2000 sebenarnya. Aduh, lupa euy. Dia masih sekolah kelas 3. Kelas 2 SMK di J7 seperti itu. Iya. Nah, itu ribet banget editingnya. Saya sampai diskusi editing itu ke ini Bang Gundrok, YouTuber. Diskusi langsung. Kita kebetulan memang tergabung di DCI ya, Digital Cinematography Indonesia. Kita diskusinya di grup Facebook di sana. Kemudian teman-teman di sana sangat baik-baik. Oke Bang, saya kasih tutorialnya ya. Mau belajar nggak? Ya mau. Mereka sengaja bikin. Kemudian nih di YouTube saya nonton. Oh gini caranya. Kita ngetek sampai ke berapa 3 kali ngetek itu. Si anak-anak ngelewat. Kita pakai slider set. Karena memang membutuhkan masking. Ya. Transisinya satu pohon tersebut dia diam statis ya. Kemudian pas lewat udah gede aja gitu. Berarti transisinya yang bergerak si pohonnya atau pohonnya diam? Kameranya yang pakai slider. Oh, yang gerak gitu kan? Kameranya. Kemarin pakai slider. Konsep bagus sekali Kang, bener-bener. Saya yang tertarik ini konsep yang kayak yang transisi kayak yang dari kecil. Memang untuk film itu saya pribadi ketika pas kita diskusi film itu saya paling mantang berpikir itu masalah transisi. Ya. Kenapa transisi? Karena untuk bisa memperkenalkan waktu, kemudian situasi emosi kayak gitu. Itu transisi sangat dipikirkan sekali. Makanya kenapa yang nanti saya jelaskan, ini kira-kira transisinya yang nantinya bakal kerasa yang adegan seperti apa. Saya di adegannya pas sujud. Kenapa sujud? Sujud itu pasti yang saya pikirkan itu close up, memperlihatkan si seorang anak tersebut sedang sujud, close up. Pas dia bangun, dia besar gitu. Dia udah besar. Jadilah Fajar. Fajar sudah besar. Tapi mukanya beda dengan yang kecil. Aduh. Makanya saya bingung. Maksudnya pertama anak saya nih. Nah, udah kayak kira-kira rada agak mirip dengan anak saya siapa? Terus udah kepikiran kata Opal tuh Fajar sana. Rambutnya juga lurus sama kayak Fajar. Oke, siap. Ya udah kayak gitu udah ambil Fajar. Kemudian kita diskusi sama DKM masjid di sana. Mereka juga mau berkolaborasi dan pertama untuk mereka kolaborasi di film dan juara gitu. Mereka juga subhanallah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah berkala gitu. Walaupun waktunya Pak. Walaupun waktunya asli. Tarik-tarik. Itu teh waktunya tarik-tarik banget. Apa ya? Dengan aktivitas, dengan deadline juga. Kita itu memikirkan konsep yang jiswab, ya Allah, sampaikan ke beberapa hari sampai syuting itu teh kalau nggak salah 1 minggu sebelum closing ini deadline. Kita tuh submit itu berarti H-2 kalau nggak salah submit itu. Karena kenapa? Pertama ya berbicara masalah Bank Indonesia, mereka itu pasti akan mencari beberapa orang kreator yang benar-benar keluar dari zona ya ininya yang mereka harapkan lah seperti itu.
kita membedah G-Swap. Apa sih zakat itu? Apa sih sebenarnya? Infak itu seperti apa? Makanya kenapa ada adegan Fajar ngambil sampah di tengah pinggir jalan ketika pas ada motor lewat, itu kan sedekah terkecil dari apa yang kita lakukan itu adalah seperti memindahkan batu dari tengah jalan ke pinggir. Iya, benar. Ekspektasinya ya kita nyari yang dari dasar dulu gitu. Yang kita materi yang kita berikan ke sana. Karena hal kecil aja kalau udah dilakukan pasti hal besar juga dilakukan gitu. Jadi mungkin ngambilnya dari sana, area-area sana itu. Dan pembedahannya itu luar biasa sekali untuk yang ya. Terus G-Swap. Emang terkadang gini, Kang. Kalau ya maksudnya gini, penonton biasa mungkin ya penonton biasa kayak yang tidak suka dengan film, yang nonton biasa aja nonton. Transisi sekecil apapun kayak yang transisi gitu udah udah biasa. Tapi untuk saya pribadi sekecil kecil itu ngepek transisi kayak gitu. Keren gitu ya. Beda rasa kayak yang transisi anu tadinya kecil terus gede itu ngepek gede. Tapi untuk penonton biasa mungkin ya udah biasa wae gitu. Tapi untuk sekarang untuk saya pribadi mah ini harus suatu perubahan yang bagus lah, suatu pelajaran buat saya yang bagus. Terus dalam segi misalkan contoh, kenapa harus ada misalkan di background kita yang lagi dialog, ada Aqua nih, itu kalau misalkan ada artinya gitu. Saya pernah lihat nonton film, ada yang namanya boneka apa ya, namanya boneka lah, yang artinya itu kalau saya pelajari terus boneka tentang orang-orang yang senang kesendirian teh. Boneka. Nah, jadi enak kalau lihat film itu yang itu namanya semiotik. Jadi mungkin ada beberapa benda yang dimana benda tersebut bisa diartikan atau masuk ke dalam sebuah cerita. Nah, gitu. Terkadang gitu kan yang detail yang ini ada artinya, ada yang biasa aja. Ya udah, karena memang film sendiri bukan untuk ngagamblangkeun isi filmnya, bukan. Justru memang untuk dinikmat kita sebagai penonton itu ya merasa menikmati alur ceritanya. Kalau misalkan alur ceritanya udah kasih tahu film adalah bla 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 dengan verbalnya. Iya. Nah, kalau misalkan seperti itu ya kayak di sekolah aja. Mungkin ya seperti itu ya, maksudnya belajar biasa gitu kan. Tapi kan benar. Dengan saya datang seperti ke bioskop, saya membeli tiket 75.000 ke bioskop, kemudian filmnya dideskripsikan dengan verbal sekali begitu. Asa uang 75.000 itu apa sih gitu, percuma gitu. Nah, jadi mungkin benar. Kayak misalkan agak mikir dikit. Opening gitu. Udah tahu ya endingnya. Kayak kurang puas deh. Gitu. Gitu aja lah. Cukup. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Q&A hari ini atau session ini tentang tanya jawab untuk ngobrol masalah film dengan terima kasih untuk BD Production yang mau berkolab. Semoga kita bisa berkolaborasi. Ya, bagus. Salam juga buat si Ibu. Buat si Ibu salam, nanti mungkin si Ibu udah tertarik ke si Ibu. Kita dapat mantep kayaknya talent si Ibu itu. Bisa ngobrol. Ibu guru ya. Halo Bu Guru. Namanya Ibu Siti. Ibu Siti. Oh, Ibu Siti, halo. Itu saja dulu mungkin, terima kasih, dan sekarang kita break dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.